Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu. Suaranya belum ada, Ustaz. Halo. Suara sudah ada? Sudah, Ustaz, sudah jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an yang tergabung dalam kajian Majelis Al-Fath. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus yang dibahas dalam Islam, yaitu terkait dengan kasus non medis, ya, dengan kasus non medis. Sebagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan segala sesuatu yang menyebabkan hamba Allah ini terjatuh dalam malapetaka untuk tidak dijelaskan. Pasti dijelaskan. Sering kita sebutkan Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu ini berpasang-pasangan, yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan termasuk yang berpasang-pasangan di antaranya apa, seperti Allah ciptakan makhluknya dari langit, bumi, ya. Juga di antaranya Allah jadikan sehat, Allah jadikan sakit, Allah jadikan ada panas, ada dingin, ada taubat, ada maksiat, ada duka, ada suka, ya. Kemudian juga ada Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan juga maksiat, Allah ciptakan taubat. Dan kali ini kita akan sebutkan Allah ciptakan ada saatnya sehat, sakit. Dalam hal ini sakit dari sisi non medis, dan Allah jadikan kesehatan obat dari sisi non medis juga. Nah, dan ini menunjukkan apa? Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah Maha mengetahui, bahkan perkara-perkara detail Allah sangat paham. Ketika sebagaimana kita sebutkan dalam judul kita kali ini, ngerinya sihir, ain, dan juga kesurupan. Allah tahu ketika terjadi sihir, ketika terjadi kesurupan dan lain sebagainya, apa? Mereka menguasai tubuh kita, mereka berada di mana, mereka mengendalikan otak kita misalkan, mereka mengendalikan alam bawah sadar kita. Allah Maha mengetahui. Dengan zikir-zikir yang Allah ajarkan, dengan solusi yang Allah ajarkan, ya, melalui lisannya Nabi SAW, maka ini adalah makar dari Allah untuk mereka kaum jin dan para dukun. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka punya makar. Musuh-musuh Allah dari kalangan manusia, orang-orang kufar, juga musuh-musuh Allah dari kalangan setan, dari kalangan jin, ataupun setan dari kalangan manusia. Allah faham makar mereka ternyata amatlah lemah, dan Allah mengajarkan solusinya. Fa inni rahimanakumullah jami'an. Dan pertama, sebelum masuk kepada materi, ada yang perlu kita perhatikan. Pertama, tentang apa? Terkait keimanan kita terhadap makhluk gaib. Karena Allah ciptakan makhluk gaib di muka bumi ini, ya.
Makanya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah dengan tauhid. Dan kita juga harus sadari bahwasanya tauhid itu adalah segala-galanya. Ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa wudhu. Dan sekarang kita ingin membahas satu hal tentang perkara iman, yaitu iman dengan perkara gaib. Termasuk perkara gaib, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nggak bisa kita lihat. Yang nggak bisa kita lihat. Dan di sini manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Ada sebagian manusia yang hulu, berlebihan terhadap makhluk gaib. Ya, berlebihan terhadap makhluk gaib. Ada orang yang dia ini nggak percaya dengan makhluk gaib. Nggak percaya dengan sihir, nggak percaya dengan jin, setan, nggak percaya dengan iblis, nggak percaya dengan adanya dajjal, nggak percaya dengan adanya efek dari sihir, ya. Dan ini semua termasuk golongan-golongan yang keluar dari manhaj yang benar. Dan adapun yang di tengah-tengah, mereka antara apa? Baina tarafai wasat, di antara dua golongan, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Terkait perkara gaib, apa sih sebenarnya definisi gaib? Definisi gaib adalah kullu ma ghaba ank atau kullu ma ghaba 'anil 'uyun wa in kana muhassalan fil qalb. Ya, segala sesuatu yang enggak ada di apa? Di hadapanmu, terluput dari dirimu, dan atau segala sesuatu yang terluput dari pandangan mata meskipun diyakini oleh hati. Hati yakin, tapi kita nggak bisa ngelihat. Itu gaib. Ya, surga neraka kita meyakini, tapi kita belum lihat. Hanya dijelaskan sebagaimana datang dalam Al-Quran, dalam hadis. Begitu pula tentang jin. Ya, tentang jin, ya, kita nggak bisa ngelihat, ya, tapi kita yakini mereka ada. Kalaupun mereka nampak, maka mereka sudah masuk dimensi yang lain. Ketika mereka menampakkan diri, ketahuilah bahwasanya mereka sebenarnya sedang masuk alam kita. Mereka bisa dipukul, mereka bisa diikat, mereka bisa ditangkap, mereka bisa dibunuh. Nah, dan sebagaimana disebutkan ketika Nabi SAW sedang sholat, ya, Nabi SAW waktu itu mendapati jin yang melewat di hadapan Nabi SAW, dan Nabi mencekek leher jin tersebut sampai Nabi merasakan basahnya lidahnya jin yang keluar karena saking kuatnya cekekan Nabi SAW. Nah, Nabi berangan-angan ingin mengikat jin ini di tiangnya Masjid Nabawi, biar ketika sholat subuh mereka bisa melihat bahwa jin bisa ditangkap. Akan tetapi Nabi SAW mengingat doa Nabi Sulaiman yang beliau berdoa, disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadi min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, kemampuan yang orang setelahku itu nggak punya kemampuan yang seperti aku miliki. Mengingat doanya Nabi Sulaiman terkait dengan jin ini adalah kekuasaan Nabi Sulaiman, maka Nabi melepaskan jin tersebut. Dan juga kisahnya Khalid bin Walid yang memenggal jin perempuan yang sembunyi di balik patung. Nah, dan masih banyak kisah yang lainnya. Di sini menunjukkan jin ketika nampak, dia sebenarnya telah siap mengambil resiko. Resiko apa? Resiko untuk dipukul, resiko untuk dibunuh, resiko untuk ditangkap. Nah, dan mereka bisa membesar, bisa mengecil. Mereka punya kemampuan. Ya, mereka bisa mengangkat benda berat. Mereka bisa berjalan dalam waktu cepat, bisa terbang, dan mereka juga bisa mempunyai daya cium yang kuat, pendengaran yang kuat, ya, daya hitung yang cepat dan lain sebagainya. Dan Allah ciptakan mereka seperti ini, kelebihan mereka. Nah, subhanallah, oleh karena itu mereka bisa membesar, bisa mengecil. Ketika Anda melihat mereka, dilihat siapa yang paling takut dahulu, ya, ketika berpapasan dengan mereka saat mereka menampakkan diri.
Ketika manusia itu takut, mereka akan membesar. Ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan, mereka membesar. Tetapi ketika manusia itu berani, ya, dan dia melawan, dia bisa mengecil. Sebagaimana disebutkan sahabat Nabi SAW yang tergelincir di atas kendaraannya. Kemudian sahabat ini mengatakan, la'ana syaitan, terlaknatlah setan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat ini, la tal'an syaitan, jangan celah setan, karena setan bisa membesar, bisa mengecil, dan dia bisa mengecil bahkan seperti seekor lalat. Nah, ini apa? Kemudian Nabi SAW menganjurkan apa? Tapi apa? Cukup bacakan Bismillah. Ya. Wah, ini kalimat Bismillah dengan nama Allah. Kalau masuk dalam hati, zikir-zikir semacam ini disertai dengan yakin, saat itu mereka juga bisa menjadi mengecil hanya dengan Bismillah. Ya, apalagi zikir-zikir yang lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita berlindung ya dari makhluk-makhluk ini ya dengan apa? Dengan kalimatullah. Kalimatullah, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk apa? Termasuk sifatullah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah ya menempel pada Allah Subhanahu wa taala, ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya as-su. Ya, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa keburukan. Menunjukkan apa? Nabi juga tidak tahu perkara yang gaib. Perkara gaib ini apa? Yang sampai kepada Nabi adalah perkara-perkara yang memang dikabarkan Allah kepada Nabi SAW atau melalui para malaikat. Nah, ini kekhususan. Ya, asalnya kita tidak tahu perkara yang gaib. Ya, seandainya tahu aku perkara gaib, ya, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi nggak tahu. Ya, surga neraka yang ditampakkan itu sebatas yang ditampakkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang siksa kubur yang ditampakkan itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tidak tahu perkara yang gaib. Nah, contoh Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lam ma'alam ma safartum wahda fil lail." Seandainya Anda tahu apa yang ku tahu, Anda tidak akan safar sendirian di malam hari. Ini diantaranya. Ya. Dan mereka itu ada, mereka mempunyai efek, mereka mempunyai dampak, ya. Dan jin termasuk makhluk gaib. Dan kemudian rahimahumullah jami'an, kalau kita perhatikan di sana ada jin, ada iblis, juga ada setan, ada qarin, ya. Ini ilmu dasar sehingga kita bisa mengetahuinya, ya. Mereka ini, ya, sebenarnya apa diantaranya mereka juga masuk satu hal yang sama, apa? Mereka diciptakan dari apa? Dari api. Mereka diciptakan dari api. Dan kalau kita perhatikan di antaranya dalam dalil-dalil seperti kalau kita lihat jin, apa sih itu jin? Ya. Jin diambil dari susunan kata jim dan nun. Ya. Dan biasanya kalau tersusun dari kata jin dan nun adalah sesuatu yang apa? Yastatir. Ada unsur apa? Istitar. Ada yang tertutup. Seperti katakan janin. Janin di dalam perut ibu. Nggak bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita. Kenapa? Tertutup oleh perutnya ibu, rahimnya ibu. Begitu pula junun. Junun atau gila. Ya, dinamakan gila, kenapa? Karena akalnya tertutup. Kemudian jannah, ya, atau surga, ya. Kenapa dinamakan surga? Karena di surga nanti banyak pohon-pohon yang saling menutupi di antara mereka. Dan jin, begitu pula jin, apa? Tidak dilihat kasat mata oleh mata kepala kita. Ini hukum asalnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 14, ayat 15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min nar. Ya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
ya, dan menciptakan jin dari nyala api. Jin dari nyala api. Nah, salah ketika iblis menolak untuk bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia mengira api lebih baik daripada tanah. Dan ini dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya tanah lebih baik daripada api. Kemudian itu secara keumuman jin. Kemudian iblis, ya. Di dalam Al-Qur'an kata iblis hanya disebut dalam bentuk tunggal, ya, dan tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Seperti apa? Abalis, jamak dari iblis, enggak. Tapi seringnya bentuk tunggal. Lain dengan dajjal, ya. Dajjal juga bisa dajajil atau dajajilah, ya. Dajjal aslinya dajjal, ya. Tapi ada dajjal dari kalangan manusia. Yang dajjal artinya adalah pendusta. Maka ada sebagian manusia yang dia pendusta. Kadang ada dai pendusta. Kadang ada manusia yang di dunia penuh dengan kedustaan. Nah, ini dajjal. Dajjal dari kalangan orang yang ada di sekitar kita. Tapi hakikatnya dajjal nanti yang ketika dia sudah mengelilingi muka bumi ini. Nah, adapun iblis, ya, ini adalah puncaknya kejahatan ada pada iblis. Ya, maka nggak boleh sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan saudara kita, hei iblis, nggak boleh. Walaupun dia pendusta, walaupun dia membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh sebut iblis. Lain halnya dengan dajjal. Fulan dajjal min dajajilah. Si fulan adalah dajjal dari kalangan manusia. Nah, ini masih boleh. Kemudian rahmatullah jami'an, maka ucapan iblis ketika berkata, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik daripadanya. Ya, engkau ciptakan saya dari api, ini berhujah di hadapan Allah, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka iblis dikatakan apa? Bapaknya kias batil, kias yang salah. Dia mengkiaskan api lebih baik daripada tanah. Ternyata enggak. Kedua, iblis adalah bapaknya tukang hasad. Bapaknya kesombongan. Dia hasad dengan Adam alaihissalam. Dia hasad dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian yang berikutnya, dan iblis ini sebagaimana maklum, dia adalah bapaknya setan. Dia adalah bapaknya setan. Pengikutnya iblis, ya mereka para setan. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 36, ya, Allah berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya digelincirkan. Siapa? Adam alaihissalam wa Hawa. Dan dikeluarkan dari apa? Dari keadaan semula. Dan kami berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ya. Dan kami katakan, turunlah kamu, ya Adam, ya, Adam dan Hawa, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Lalu siapa sih setan? Apa bedanya setan dengan jin? Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya, ya, setan dinamakan setan, ya, dengan identik dengan apa? Ala kulli adin mutamarrid, yaitu apa? Setan identik dengan setan bagi siapa? Setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Berarti apa? Makhluk ini nggak harus dari kalangan jin. Makanya dikatakan setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Kalau ada manusia membangkang, ya, dari syariat Islam ini, maka dia setan dari kalangan manusia. Kalau ada setan membangkang, ya, yang dia memang dari kalangan jin, ya dia setan dari kalangan jin. Ya, ada yang mengatakan syaitan diambil dari kata syaitana, yaitu kullu man ba'uda ala min ta'atillah, ya, segala sesuatu yang menjauh dari ketaatan kepada Allah, membangkang, maka dia adalah setan. Nah, siapa sebenarnya setan ini? Setan dari kalangan jin adalah jin yang durhaka. Sebagaimana Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala pernah ditanya tentang perbedaan jin dan setan.
Beliau menjawab, jin itu meliputi setan. Namun ada juga jin yang saleh. Karena jin ada yang saleh, mukmin, ada jin yang kafir, ya asi. Ya, itu adalah setan. Setan diciptakan untuk memalingkan manusia dan menyesatkannya. Menyesatkan manusia. Bukan hanya ketika hidup dalam keadaan sehat walafiat, ketika sakit akan disesatkan, bahkan ketika sakaratul maut mereka juga melakukan makar akan menyesatkan manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in fi sya'nih. Bahwasanya setan itu apa? Dia hadir di sisi Anda, salah seorang dari Anda atau di sisi Anda, apapun kondisinya. Setan selalu di sisi Anda, bahkan ketika sakaratul maut. Ya, bahkan ketika sakaratul maut. Contohnya ketika disebutkan Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah dari kisahnya Abdullah bin Imam Ahmad. Ketika Abdullah bin Imam Ahmad waktu itu mentalkin bapaknya, ya, dengan la ilaha illallah. Bapaknya malah mengatakan, yaitu Imam Ahmad mengatakan, la bu'ud hatta amut. Enggak, menjauh kamu sampai aku meninggal. Kemudian ketika bapaknya sadar, ditanya oleh Abdullah, ya apa yang terjadi padamu? Ya abi. Dia mengatakan, setan mendatangiku dan dia menggigit ruas jariku. Dan setan berkata, ikutilah aku. Kemudian kata Imam Ahmad, la, menjauh kamu. Aku nggak akan mengikuti kamu sampai aku mati. Baru setelah sadarnya Imam Ahmad, dia mengucapkan la ilaha illallah sampai wafatnya. Dan kemudian juga kisahnya Ahmad bin Muhammad At-Tirmidzi Al-Qurtubi, ketika dia hendak wafat juga demikian. Ya, ketika ditalkin la ilaha illallah, dia hanya menjawab la. Kemudian ditanyai, apa yang terjadi pada dirimu? Ya, kenapa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian dia mengatakan, ja'ani syaitanani, telah datang kepadaku dua setan, satu di kanan, satu di kiri. Setan yang di kanan berkata, mut yahudiyan fa'innahu khairul adyan, matilah kamu sebagai Yahudi karena dia sebagai agama. Kemudian Al-Qurtubi, Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi mengatakan, la, enggak. Kemudian setan yang di kiri mengatakan, mut nasraniyan fa'innahu khairul adyan, matilah kamu sebagai Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Kemudian dia mengatakan, la, enggak. Setelah dia sadar, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini makar setan, coba. Nah, dan ini setan yang mengeluarkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada menjelang sakaratul mautnya. Fa ini rahimana rahimakumullah jami'an yang perlu kita tadabburi, ya. Kemudian berikutnya kita masuk tentang qarin. Siapa itu qarin? Ya. Siapa itu qarin? Qarin secara bahasa adalah sahabat atau orang yang menyertai, orang yang setia, orang yang dekat. Dan qarin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, qarin, ya, disebutkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan qarin adalah setan dari bangsa jin kafir. Setan dari bangsa jin kafir yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyertai manusia sepanjang hidupnya, sejak manusia itu lahir hingga matinya. Ya, kecuali sebagaimana disebutkan Nabi, qarin yang mengiringi Nabi SAW. Qarin yang mengiringi Nabi SAW, dia tidaklah membisikkan kecuali kebaikan. Atas siapa? Atas kehendak Allah. Allah yang menundukkan dia. Allah yang menundukkan dia. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Ya, dalam firman-Nya Allah menyebutkan setan menjanjikan kefakiran. Setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Semoga Allah menjanjikan, sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Ada kaum manusia mau menjalankan syariat Islam. Ada di antara mereka yang mau infak sedekah, ditakut-takuti sama setan dengan fakir. Ada di antara mereka yang mau membangun masjid, ditakut-takuti dengan kefakiran. Ada di antara mereka ingin menghidupi kerabat dekatnya, ya, ditakuti dengan kefakiran. Ada di antara mereka, subhanallah, ya,
ini juga terjadi pada mayoritas kaum wanita. Ya, pembahasan yang sensi, dan ini terjadi ya pada mayoritas kaum wanita. Ketika wanita ya mau dimadu sama suaminya, dia langsung menolak. Alasannya sebenarnya kembali kepada dunia, khawatir dunianya terbagi-bagi. Dan ini juga jebakan setan, iblis apa? Menakut-nakuti di hadapan mata mereka dengan kefakiran kalau dia menjalankan syariat yang berat bagi kaum wanita ini. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya. Yang menyertai manusia berkata, ya qarin. Ya. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, kenapa dia mengiyakan bisikan si qarin? Hati-hati. Ya. Mata berbuat maksiat, melihat gadget, menjanjikan kepada kalian al-haq, dan kata setan, dan aku menjanjikan kepada kalian apa? Kesesatan. Nah, sesungguhnya salah manusia sendiri. Kenapa? Patuh sama setan. Dan setan gak punya kekuasaan untuk bela mereka, untuk bela manusia yang berhasil disesatkan sama si qarin. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, sampai terjadi perdebatan antara setan dengan manusia yang masuk neraka yang disesatkan. Bahkan antara manusia dan manusia, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Ya, bahwasanya orang yang akrab di dunia nanti pada waktu itu di yaumul qiyamah mereka apa? Mereka jadi musuh. Kenapa? Karena akrabnya mereka syar'i. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, sihir gak lepas dari kata dukun. Ya, sihir dan dukun. Nah, sihir dan dukun. Dukun pelakunya, ya, dari apa? Dari apa khas dengan sihir ini yang dia dikenal dengan sahir. Jadi sebenarnya ada istilah sahir, dia tukang sihir. Ya, ada kahin. Ya, juga termasuk dukun juga. Kahanah. Ya, juga ada arraf. Nah, arraf ini juga masuk dukun. Jadi lebih umum. Dukun lebih umum. Yang mana arraf ini khusus dia untuk mengetahui benda-benda yang hilang. Ya, benda-benda yang hilang. Kadang orang pergi ke dukun habis kerampokan, kecurian, pergi ke dukun, dukun menentukan siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya? Mereka misalkan menggunakan piring, ada tinta, kemudian di piring ini diwujudkan ada fotonya pelakunya. Dan ini namanya arraf. Dan hati-hati bagi mereka, pihak-pihak juga pihak Bareskrim, ya, pihak-pihak polisi yang menangani kejahatan, ya. Kadang sebagian mereka, sebagian polisi yang datang kepada kami, ya, mereka mendatangi kami untuk menangkap maling, perampok, pencuri, pelaku kejahatan. Kami mendatangi orang pintar. Orang pintar di sini sebenarnya bukan orang alim. Maksudnya orang pintar adalah dukun. Pintar untuk mengetahui jejak kejahatan. Dan dia adalah arraf. Dia termasuk arraf, termasuk kesyirikan. Ya, sholatnya bisa nggak diterima 40 hari. Ya, bahkan bisa mengeluarkan ancaman paling beratnya selain membenarkan, selain dia datang kemudian membenarkan, maka apa? Dia bisa jadi apa? Sholat nggak diterima plus bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya berat. Atau para penindak kejahatan seperti Bareskrim nggak boleh. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menindak kejahatan sebagai seorang muslim yang bertauhid menjauhkan dari ini semua. Nah, maka lakukan dengan cara alami, dengan melalui ahli forensik misalnya, ya, atau melalui jejak tindakan dia dari pisau dan lain sebagainya. Nah, jangan jadi seperti cenayang dan lain sebagainya, ya, paranormal dan lain sebagainya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian jin juga demikian, mereka ini juga bisa mencuri berita dari langit, ya. Dan ketika sejak diutusnya Nabi SAW, setiap mereka mencuri berita dari langit dilempar dengan apa? Bintang di langit, ya, ya, tali ikatan sihir, ya, tali ikatan sihir. Dan sihir ini bisa mendampakkan pada dua
pada dua hal. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bisa berdampak kepada fisik, bisa berdampak kepada akal. Ya, seperti yang zahir yang pernah dilakukan Labid bin A'sam, ya, tukang sihir sewaan orang Yahudi, ya, yang dia waktu itu menyihir Nabi SAW menggunakan tali ikatan sihirnya dari apa? Dari rambutnya Nabi dan gigi dari sisir yang Nabi gunakan sisir. Dari anak Yahudi yang bisa menyisir rambutnya Nabi, diambillah tali ikatan rambut, beberapa helai rambut Nabi dan sisir ini kemudian dijadikan sebagai media sihir oleh Labid bin A'sam. Oleh Labid bin A'sam. Nah, disebutkan bahwa Nabi SAW beberapa waktu, ya, dia seperti apa? Akal dia dikuasai. Sebenarnya sihir ini sangat kuat, dan sihir ini semacam sihir sirf, ingin mencerai-beraikan suami istri. Ya, nampaknya, zahirnya dari gejalanya. Nah, dan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, sihir ini tidak terlalu berdampak kepada akal Nabi SAW, sehingga dampaknya minim. Yang dirasakan adalah seolah-olah, kata Aisyah, Nabi mendatangi para istrinya, padahal Nabi selama beberapa waktu itu nggak pernah mendatangi istrinya. Pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini efek dari sihir. Nah, dan kemudian Nabi SAW berdoa. Dan ini diantaranya, kalau Anda kena sihir, doa. Dan doa juga termasuk obat. Jangan lalaikan doa. Ya, doa itu senjatanya kita. Ya, fa subhanallah, akhirnya dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala dua malaikat. Satu di kepala, satu di kaki. Malaikat yang di kepala mengatakan hadza rajul matbub. Ya, hadza rajul tubba. Laki-laki ini sedang kena sihir. Ya. Kemudian malaikat yang di kaki berkata, man tabbahu. Siapa yang menyihir dia? Ya, kemudian disebutkan Labid bin A'sam. Ya, tukang sihirnya Yahudi, sewaannya orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi menyihir Nabi. Orang-orang Yahudi dengan kehasatan mereka, karena mereka hasad kepada Nabi SAW, melemparkan ain mereka dengan hati hasad mereka. Ya. Sehingga Nabi sempat terkena ain, dan sebagaimana dalam hadis yang sahih diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha, sambil Aisyah memegang dada Nabi SAW sambil meruqyah Nabi SAW. Nah, Yahudi hasad dengan Nabi SAW. Pertama apa? Orang Yahudi mereka berangan-angan penutup para nabi itu dari kalangan Yahudi, bukan dari orang Quraisy. Ternyata Allah jadikan lain. Melalui malaikat Jibril, Allah jadikan wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Ini yang membuat mereka hasad. Ya, ini yang membuat mereka selalu bermusuhan. Maka dari itu juga demikian. Kita orang-orang Nusantara jangan hasad. Hasad apa? Dengan orang-orang Arab. Ya, alergi dengan budaya Arab. Alergi dengan ibadah yang sesuai dalilnya dari Arab. Sehingga mereka mengatakan ini pengarabisasi ini. Nah, Nabi kita dari Arab. Nabi kita dari Quraisy. Jangan kita mencontoh orang Yahudi untuk hasad. Sehingga maunya kita agama Nusantara. Kita bukanlah agama Arab. Padahal Nabi kita dari Arab. Syariat Nabi SAW juga demikian. Muncul di situ. Dan bahasanya bahasa Arab. Bahasa yang paling sempurna di muka bumi. Nah, wa subhanallah, oleh karena itu buang ini hikat hasad. Dan hasad ini adalah pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Jantung kita. Jantung kita itu layaknya apa? Layaknya istana. Istana ada benteng. Ya. Dan setan, iblis dan pasukannya mereka mengintai. Dan di pojok-pojok benteng itu ada kaca. Zaman sekarang katakan CCTV. Dan mereka menghembuskan asap hitam untuk menutupi kaca sebagai syubhat mereka. Nah, dan mereka selalu mengintip di balik pintu, pasti ada celah lubang kecil. Diintip oleh mereka, kapan penjaga benteng ini lalai, kapan mereka sif-sifan, kapan mereka ngantuk. Nah, dan ketika lalai, saat itulah kita dalam kondisi apa? Jauh dari Allah, lalai dari zikrullah. Nah, kita sedang punya apa? Masalah. Maka saat itu dibukalah pintu ini dan mereka menyerang istana. Demikian. Nah, ketika kita punya hasad, iri, dengki, marah, ya, sedih berlebihan, panik berlebihan, ya, hati yang buruk,
suka ghibah, suka namimah, seperti jantung yang dibuka. Maka saat itu mereka akan menghujam, menyerang jantung kita, dan kalau sudah kepegang jantung, anggota tubuh kita dikuasai. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan lari lewat keliling tubuh manusia melalui apa? Pembuluh darah. Tak heran kalau orang marah, mata merah, melebar pembuluh darah. Ketika orang marah, vena jugularis membesar. Dikuasai oleh syaitan. Makanya lawannya marah, untuk mendinginkan marah, ada zikrullah, ada istighfar, ada isti'adah, ada kita berwudu, ada kita sholat, ada kita merubah posisi kita. Nah, agar apa? Kita nggak mengikuti alurnya amarah kita. Didinginkan dengan sholat, didinginkan dengan wudu, didinginkan dengan zikir. Dan mereka dari api, ingin membakar jantung kita, semakin murka. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ketika meruqyah, kadang kita melalui pendekatan terlebih dahulu kepada orang yang mau diruqyah. Ya, jangan langsung meruqyah, tanyai dulu sejak kapan, apa penyebabnya, dia anamnesa, ditanyai. Atau mungkin dia bukan kena sihir, tapi dia kena kesurupan. Ya, ada jin yang jatuh cinta kepada dia, bisa. Ya, ada jin yang suka sama dia, ada jin yang nempel kepada dia karena dia habis melakukan satu keboliman misalnya. Nah, ada jin yang masuk kepada dia, kenapa? Karena dia suka melamun. Nah, kosong dari zikrullah. Nah, ini perlu digali. Nah, ini bedanya sihir dengan kesurupan. Kalau sihir biasanya ada yang nyuruh, kemudian ada dukunnya, kemudian dikirim kepada orang yang tersihir. Mashur. Ada sahir, ada mashur, ada yang minta sihirnya. Nah, ada pelanggan dari dukun, ya, kemudian ada targetnya. Dan ada bukhulnya, perantaranya. Baik, kadang mereka pakai bukhul, ya, pakai bukhul, kadang ada yang pakai cara-cara sihirnya mereka, seperti ada yang ditanam. Bukhul itu ditanam di depan rumah, di pojok-pojok rumah kadang. Ada bukhul juga yang yang muallak, digantung di rumah. Ya, ada bukhul juga sihir yang sihir yang menggunakan cara apa? Jadi ada sihir madfun yang ditanam. Ini yang ngeri, kadang ditanam apa? Ditanam di depan rumah, masih bisa ketemu. Kadang mereka menanam di mana? Di sungai, dilempar di laut. Ini jadi masalah. Yang pernah kami dapati dari keterangan sebagian syekh, masyayikh, ya, sebagian dukun menanam talikat sihir di mana? Di mulut jenazah. Titip kepada orang yang memandikan jenazah, dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian diikat, dikuburin dalam tanah. Nah, ini yang kadang waktu ekstra untuk meruqyah dia. Kalau sudah ketemu bukhulnya, ini jalan pintas untuk menuju kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya apa? Nabi SAW ketika dikabarkan oleh dua malaikat ini, bukhulnya di mana? Yaitu di sumur Darwan. Ya. Di sumur inilah, ya, ditanam bukhul dari ikatan rambut Nabi dan gigi sisir Nabi, ditindis batu, ya. Dan saat itu bukhulnya seperti apa? Ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepalanya setan. Nah, dan kemudian diambil bukhul itu. Setelah diambil, Nabi langsung sehat. Ini jalan pintas, berarti kalau ada kasus sihir. Kalau ada kasus sihir. Kadang Anda juga hati-hati, mungkin kalau malam dengar suara aneh-aneh di atap, seperti dilemparin. Kadang ada yang ngirim rumah Anda. Makanya penting untuk bentengi diri kita. Ya, dengan semua sunnah-sunnah Nabi untuk membentengi kita. Ya, kita jalankan sunnah Nabi secara umum. Kita lakukan zikir pagi dan petang. Kita lakukan zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Ikhlas. Juga ada yang menambahi surat Al-Mulk, ya. Kemudian banyak zikir, ya, takbir, tahmid, tahlil, sampai dikalahkan ngantuknya. Nah, dilakukan sunnah-sunnah, ya. Kemudian baca doa sebelum tidur. Kemudian ketika mimpi buruk, dia beristi'adzah. Nah, dan mengembalikan posisinya lagi. Wah, ini makar-makar setan sangat banyak. Ketika Anda tidur, ya, setan bisa mengencingi telinga Anda biar gak dengar suara adzan, biar gak bisa bangun sholat malam. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, si fulan ini gak bangun. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Dakar rajulu bala syaitanu fi udhunai.
itu adalah laki-laki yang dikencingin sama setan di 2 telinganya. Ketika tidur, hidung jadikan tempat tidur sama setan. Oh, ini makar-makar mereka. Belum lagi nanti dukun, tukang sihir, ngirim sihir di atas atap macam-macam. Ada yang seperti di Berondong, ya. Ada dibikin masalah rumah tangga terus, hawanya panas terus, baperan, gampang tengkar, subhanallah, gampang sensi antara suami, istri, bapak, anak, ibu, anak, ya, mertua, dibikin hawa itu panas. Apalagi rumah-rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam adab Hamlatul Quran, ya, disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya awal mula rumah tangga pecah, rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Apalagi baca Al-Baqarah penting. Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan enggak masuk di rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah, begitu pula tubuh kita, ya, kalau kosong dari zikrullah, kalau tubuh kita kosong dari zikrullah, lalai dari zikrullah, tubuh kita layaknya rumah yang kosong. Rumah kosong akan dihuni oleh tikus, kecoa, cicak, ular, juga jin kalau kosong. Demikian kalau tubuh kita kayak rumah kosong, demikian kondisinya. Ketika tubuh kita diisi dengan zikrullah, diisi dengan ruqyah mandiri, diisi dengan kajian-kajian menjalankan sunnah, ya, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Rumah kosong dibersihkan dengan anti hama. Tikus kabur, ular kabur, semua kabur. Sehingga layak untuk ditempati kembali. Fa ini rahmani wa rahmakumullah, jami'an barakallahu fikum, yang perlu kita perhatikan. Ada juga sihirnya sihir yang marsyush. Dia ditabur di depan pintu masuk rumahnya. Ketika mau masuk rumah, dia merasa apa? Kakinya panas, hawa tubuhnya panas terus. Dan kami dapatin seperti ini memang terjadi. Perkara gaib, ya, nggak nampak kasat mata, tapi berdampak kepada tubuh. Nah, juga ada yang diantaranya manfuh, ditiup. Sihir itu ditiup, kadang ditiupkan pada makanan, ya, sehingga dia makan makanan, sedang diundang orang makan, ternyata makanannya sudah ditiup. Nah, fa ini juga demikian, ya, berdampak sihir. Di daerah Papua, ya, di daerah Papua, sebagian mereka menggunakan cara kristenisasi dengan cara yang murah meriah, karena mereka sudah lelah dengan cara-cara yang mahal. Belum lagi jalannya yang susah ditempuh, ya, belum lagi uangnya banyak, butuh orang banyak. Jadi mereka pakai cara apa? Air mineral disusupin dengan sihir apa? Manfuh, ditiup, ya, subhanallah, ditiup, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga mereka sudah terkena sihir. Setiap sholat 5 waktu, ada di antara mereka setiap sholat selalu melihat salib dalam sholatnya. Ya, setelah diruqyah oleh teman-teman kami, ya, dari tim ruqyah, subhanallah, setelah diruqyah memuntahkan apa? Yaitu salib besi dari mulutnya. Seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Keluar dari tenggorokannya, dari mulutnya salib besi. Subhanallah. Fa ini rahman rahimakumullah jami'an. Kemudian juga berikutnya yang perlu kita tadabburi, gangguan jin, ya, itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam, kalau sudah hati kita dibuka untuk mereka, ya, maka mereka masuk. Belum lagi diserang dari luar, ya, belum lagi diserang dari luar. Terkadang ada istilah yang kita kenal, kadang ada istilah indigo. Mereka melihat indigo adalah manusia yang ajaib, bisa melihat makhluk. Ini bukan ajaib, tapi kekurangan. Bukan kelebihan, kekurangan. Kenapa? Karena tubuh dia sudah dimanfaatkan oleh kaum jin. Baik indigo itu indigo memang karena sebab sihir, ya, atau indigo karena jin turun temurun dari kakeknya dan dia sebagai cucunya jadi korban, atau indigo sebab memang dimasuki setan, ya, dimasuki setan. Atau indigo ketika kapan? Ketika si anak hamil di dalam perut ibunya, si ibu hamil dan anak ini dalam perut ibunya, dia sudah memasukkan jin. Sebagaimana kasus yang pernah kami dapati, ada ibu-ibu, ya, yang dia datang, ya, bahwasanya dia dapat cerita dari ibunya, dulu bapak ibunya pingin anaknya ini seperti wanita yang paling cantik, seperti wujudnya fulanah misalkan. Kemudian dimandikan dengan darah ayam ketika ibunya hamil. Setelah lahir, anaknya sakit terus. Datang lagi kepada orang pintar yang hakikatnya dukun. Dimandikan lagi darah. Jadi jin ditambah jin.
Subhanallah, ketika besar udah tubuhnya dipenuhi dengan dengan jin, dan dia bisa melihat segala macam jin. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah jaga semua dari hal ini. Kemudian berikutnya juga rahimakumullah jami'an, di antaranya kalau kita lihat ya, juga di antaranya untuk mengetahui diagnosa gangguan jin, ya kita bahas permukaan saja, ya kita tidak bahas secara dalam, karena untuk membahas secara dalam butuh daurah bisa berhari-hari. Permukaan ya, tandanya manusia ada jinnya bisa saat dia sedang terjaga, saat tidur, atau saat diruqyah, atau saat zikir, saat sholat. Nah, ketika sedang terjaga, dia kadang melihat sesuatu berkelebat di hadapan mata. Dia kadang melihat penampakan ini dan itu ketika terjaga. Nah, dan juga kadang ketika sholat dia nggak nyaman, ya seperti terasa mual, ya ketika sholat seringnya ngelantur, ya kemudian juga ada gerakan-gerakan aneh di tubuhnya. Nah, ketika sedang tertidur dia sering mimpi buruk, mimpi dikejar binatang buas, ya mimpi melihat najis, ya mimpi masuk tempat yang menyeramkan, mimpi ketemu dengan makhluk yang buruk, ya yang menakutkan, kemudian juga dan lain sebagainya. Kemudian juga diantaranya yang ketiga, ketika sedang diterapi, ketika diruqyah dia muncul efek. Dan bukan hanya ruqyah, terapi-terapi yang terkait dengan darah ternyata membuat mereka mereka gelisah. Sebagaimana hadis Nabi inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan dia berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darah. Ada sebagiannya hendak dibekam, hendak difasdu, hendak donor darah. Dia selalu melakukan alasan-alasan yang tak rasional. Bahkan ketika sedang diterapi, dia gerak-gerak seperti orang kesurupan. Nah, wah ini di antara gejala-gejalanya, apalagi ketika diruqyah. Ya, sebagian di antaranya teman-teman kami, ya senior kami, ketika di Arab waktu itu dia sebagai imam masjid dan dia melakukan terapi screening untuk ngetes ada jin apa enggak. Dan ini sebenarnya nggak diajarkan Nabi, ya nggak ada maksudnya dalam bimbingan Nabi SAW khusus, tapi diperbolehkan. Berdasarkan dengan apa? Dengan sabda Nabi SAW. Ketika ada sahabat ya bertanya kepada Nabi SAW, ya dia mengatakan, ya Rasulullah kunna narki fil jahiliyah. Ya Rasulullah kami pernah meruqyah ketika sebelum masuk Islam. Ya, fama ra'ait, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, hatu ruqakum, jelaskan kepada kami cara ruqyah kalian. Setelah dijelaskan, kemudian Nabi bersabda, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi asyrik. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Maka ini men-screening ini nggak ada dalam sunnah Nabi, tapi boleh. Bagaimana cara mereka men-screening? Ya, dari uji coba, ya mereka menggunakan seperti apa? Membaca surat Al-Baqarah sekali majelis. Ya, mereka mentadabburi, bukan berdalil, tapi mentadabburi sabda Nabi SAW, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan nggak masuk di rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Termasuk tubuh kita layaknya rumah. Kalau tubuh kita dibacakan surat Al-Baqarah, ya seperti tadi, kalau kita dapetin rumah kosong, banyak tikus, banyak cicak, banyak ular, banyak kecoa, kita pakai pembunuh hama ini, ya mereka akan kabur. Sebagaimana kita kalau baca Al-Quran, mereka akan kabur dan akan menimbulkan dampak, reaksi atau efek. Dengan satu kali majelis mereka sebutkan. Artinya satu kali majelis, ketika Anda membaca surat Al-Baqarah, ya katakan 1,5 jam misalnya, ya Anda dalam keadaan tidak ingin buka HP, Anda dalam keadaan tidak ingin masuk kamar mandi, tidak ingin ngemil, tidak ingin makan, ya tidak terputus dengan ibadah yang lainnya, sholat misalnya. Jadi sediakan waktu khusus untuk itu. Nah, kalau memang ada isinya, kadang dibuat dampak seperti apa? Sering menguap, ya mual-mual, kepala pusing, membaca Al-Quran sudah nggak kuat lagi, mata dibikin tiba-tiba kabur, ya pengen pipis, pengen buang angin terus, ya dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara screening. Nah, dan kalau ada orang kesurupan, orang kena sihir,
bagaimana hukumnya minta ruqyah? Ini menjadi khilaf. Ya, perbedaan pendapat yang masing-masing membawa dalil ilmiah. Di antaranya adapun pendapat para ulama, ya kebanyakan atau mayoritas ulama, Syekhul Islam dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasannya hukumnya minta ruqyah makruh. Ya, makruh. Ya, berdasarkan dengan dohir hadis, ya, sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bila hisab bila adab. Bagi siapa mereka? Yaitu mereka yang masuk surga 70.000 golongan tanpa hisab, tanpa adab. Nggak dihisab, nggak dilakukan perhitungan, juga nggak diadab, langsung masuk surga. Siapa mereka? Disebutkan alladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah. Walladzina la yaktawun, mereka yang tidak minta kay. Ingat, minta ruqyah, minta kay. Ya. Walladzina la yatatayyarun, dan mereka yang tidak melakukan tatayur. Tatayur itu apa? Seperti apa? Kalau dia mau safar, dia melepaskan burung merpati. Kalau burung merpati pergi ke kanan, terbang ke kanan, berarti safar dia akan mendatangkan keberuntungan. Kalau burung merpati terbang ke kiri, berarti safar dia akan membawa kesialan. Nah, hal ini rahimahumullah termasuk rendahnya tawakal dan termasuk kesyirikan, mengambil sebab yang bukan hakikat sebab. Nah, kemudian di sini disebutkan minta ruqyah dan minta kay juga. Minta ruqyah dan minta kay. Ya. Kemudian dibahas, kalau yang meruqyah orang lain tanpa dia minta, maka tidak mengapa. Misalkan ada saudara kita si fulan ada masalah sihir atau kesurupan atau kena ain. Ya. Dia nggak minta ruqyah. Dia nggak minta ruqyah. Ya. Tapi apa? Tapi kita yang dengan kesadaran kita ruqyah dia, maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Abu Ya'la Ibnul Farra. Ya. Dia mengatakan, ya, yang dilarang di sini adalah yang minta ruqyah, minta dikai sengat besi panas dalam keadaan apa? Dia nggak butuh. Ya. Dia sedang sehat-sehat minta kepada temannya untuk diruqyah. Ini nggak boleh. Atau dia sedang sehat-sehat minta disengat terapi besi panas. Ini nggak boleh. Tapi kalau dia butuh, ya, dia sedang kena sihir, kena ain, kesurupan, dia butuh diruqyah, maka ini tidak mengapa dan tetap masuk dalam golongan 70.000 golongan tanpa hisab, tanpa azab, biidznillah. Ini pendapat Ibnul Farra. Nah, karena ada pada sebagian saudara kita, ya, mereka ini subhanallah meruqyah sendiri nggak bisa, ruqyah pribadi nggak bisa, ruqyah mandiri nggak bisa, sholat nggak bisa, berat, khusyuk nggak bisa, mau wudhu saja nggak bisa, dibikin berat sama setan. Sedangkan orang di sekitarnya pada nggak paham terapi ruqyah. Ya, kemudian dia minta ruqyah, apakah tetap dilarang atau lain sebagainya? Dia disebutkan dari pendapat Ibnul Farra ini tidak mengapa dia minta ruqyah karena dia butuh. Ya, apalagi sholatnya nggak khusyuk gara-gara gangguan jin, dia keluar dari rumahnya telanjang, gangguan jin, gara-gara gangguan jin dia ngomongnya selalu ngelantur, ya, memecah belah orang manusia di sekitarnya, membuat kerusakan. Ini kalau minta ruqyah, ya, tidak mengapa, ya, tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian berikutnya rahimakumullah jami'an, sekali lagi perlu kita perhatikan yang namanya hati sebelum ruqyah, perlu, ya, untuk ditanya anamnesa, ya, untuk ditanya juga. Selain itu juga perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, ya. Kadang ada perbuatan yang mencurigakan. Ada seseorang tiba-tiba mengalami almas, kesurupan, bukan kena sihir tapi kesurupan, ya, bukan sihir. Subhanallah, ternyata setelah ditanya kapan kamu kesurupan, setelah buang air panas di comberan, di WC atau di tempat cuci piring, tiba-tiba kesurupan. Setelah diruqyah, jinnya berkomunikasi bahwasannya sebagaimana disebutkan kisah nyata, ya, kenapa dia kesurupan? Karena jinnya balas dendam. Gara-gara air panas tadi, ya, anak dia terbunuh. Nah, wallahu a'lam bishawab, tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Jin ini tinggal di tempat-tempat yang jorok, ya, seperti toilet, WC, ya,
seperti tempat-tempat yang comberan dan lain sebagainya. Nah, di antaranya para ulama juga menganjurkan sebelum menuangkan hendaknya baca bismillah. Dan setan ini, jin ini mengkabarkan ya, kenapa dia nggak baca bismillah dulu sebelum buang air panas, ya, sehingga kami bisa terhindar dulu, ya. Walaupun ini nggak disebutkan dalil khusus, ya, tapi dengan bismillah ini apa? Mengusir mereka. Sebagai apa? Warning, alarm bagi mereka agar pindah dan air panas akan dituangkan. Dan ada mengatakan untuk menuangkan air panas, hendaknya air panas didiamkan dulu, ya, atau air panas campur air dingin baru dituang. Nah, wallahu alam bishawab, dan ini tentunya perkara gaib, dan perkara gaib ini kadang kita nggak bisa menjazm kecuali jika datang padanya dalil. Kemudian berikutnya, kalau kita perhatikan tadi, sihir ada kaitannya sama apa? Ada dukun, ada orang yang minta untuk melakukan sihir pada si fulan, ya. Dan subhanallah, yang berikutnya terkait dengan almas atau kesurupan. Bedanya kalau sihir ada bukhulnya, ya, dan ada orang yang memerintahnya. Tapi kalau almas, kesurupan, dia biasanya terjadi dengan sendirinya. Keinginan jin untuk masuk ketika orang ini lalai, banyak ngelamun. Hati-hati pada anak-anak kita, ya, anak-anak yang sering lihat gadget, ya, lalai dari sholat, lalai dari dzikrullah, sibuk matanya untuk melihat gadget, jin juga bisa masuk. Berapa kali kami dapatin anak-anak SMP, ya, laki perempuan usia sekitar 12 tahun ke atas, ya, ketika diruqyah, ya, ternyata punya usut, kita tanya kepada bapak ibunya, kebiasaan si anak ini lihat gadget dari kapan? Dari habis isya sampai subuh. Kenapa? Lalai dari dzikrullah. Lalai dari dzikrullah. Ini mas, kadang dia masuk ke tempat-tempat nggak baca dzikir, tiba-tiba kesurupan, ya. Atau kadang ada yang subhanallah melakukan satu tindakan seperti yang pernah kami dapati, ada seseorang pipis di satu lubang di bawah pohon, dan kemudian ketika pipis dia langsung mukanya merot, ternyata ditampar oleh jin, ya, dan kesurupan. Nah, ini perlu diperhatikan. Berikutnya tentang ain, ya, yang terakhir tentang ain, dan perlu diketahui, ya, tentang perkara ain, bahwasanya ain ini sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang begitu banyak, ya, ya, di antaranya sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ya, disebutkan Nabi SAW bahwasanya ain itu, ya, seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain itu akan mendahului takdir, ya, niscaya ain akan mendahului takdir. Buktinya memang nggak ada yang mendahului takdir. Nabi menyebutkan seandainya. Kenapa demikian? Karena perkara itu nggak ada, cuma karena menunjukkan apa? Indar, kehati-hatian. Seandainya ada. Lau kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain. Hadits riwayat Imam Muslim. Seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain itu yang mendahului takdir. Saking bahayanya. Ain, apa itu ain? Mata jahat, ya, mata jahat manusia. Makanya kejahatan mata ini sebenarnya bukan hanya apa, melihat sesuatu yang haram dari dunia nyata, dunia maya, yang haram untuk dilihat kaum lelaki misalnya, dilihat oleh kaum perempuan. Tapi bukan hanya itu aja. Kejahatan mata ini bukan hanya itu saja, tapi kejahatan mata, kalau yang tadi kita sebutkan melihat sesuatu yang haram, itu dari luar ke dalam mata, diproses ke hati, kemudian tangan, kaki, alat vital yang akan membenarkan apa yang dia lihat dari yang haram-haram. Sedangkan al-ain, mata jahat, dari hati dinaikkan ke atas, ke mata, dilemparkan keluar. Ini berbahaya, ya. Dan sekali lagi, apalagi kalau hatinya hati yang penuh dengan hasad, iri, dengki, maka sangat bahaya. Ainnya dia betul-betul dahsyat,
Ya, sebenarnya untuk melemparkan ain nggak perlu hati yang hasad. Cukup mata melihat sesuatu yang takjub bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan ain. Ya, tetapi kalau lagi hasad itu lebih dahsyat. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad kalau lagi ingat hasadnya, maka ainnya sangat berbahaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika melihat Nabi SAW. Melihat Nabi dalam keadaan dia penuh dengan hasad. Sehingga ainnya dia sampai membuat Nabi sakit. Ini Nabi padahal. Yang dijaga malaikat Jibril. Dijamin masuk surga. Diberi beberapa kekuatan dibanding sahabat yang lainnya. Tapi Nabi juga kena ain. Nabi juga kena sihir. Ini menunjukkan apa? Nabi nggak tahu perkara gaib. Juga Nabi hanyalah seorang hamba dan seorang manusia dan seorang rasul. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Al-ain ini bukan hanya mencelakakan, membuat objek cacat, tapi apa? Bisa membunuh. Bisa membunuh. Di antara Nabi SAW ketika mendengar laporan yang terjadi antara Sahal bin Hunayf dan Amir bin Rabi'ah. Yang Amir bin Rabi'ah melewati Sahal bin Hunayf yang hendak mandi di satu kolam qal'ah. Dia menggunakan sarung dan pakaian atasnya dibuka. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah, ya, putra dari Sahal bin Hunayf, dia Amir bin Rabi'ah mengatakan apa? Wallah ma ra'aitu kal yawm jildatal muhabba'ah. Demi Allah aku enggak melihat seperti hari ini apa? Kulit yang warnanya sangat putih, yang lebih putih dari kulitnya wanita yang dipingit. Itu ajib, subhanallah. Dan terjadi. Akhirnya dia jatuh. Ya, jatuh kejang. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, siapa yang bersama Amir bin Rabi'ah? Siapa yang bersama Sahal bin Hunayf? Disebutkan Amir bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mendatangi Amir bin Rabi'ah dan Nabi marah. Menunjukkan ini adalah satu dosa. Ya, dan Amir bin Rabi'ah adalah seorang sahabat. Ya, hati dia bukan hati orang yang kotor, bukan. Hatinya sahabat. Dan menunjukkan untuk melempar ain nggak butuh hati hasad, nggak butuh hati kotor, nggak butuh hati berpenyakit. Hati sahabat ya baik-baik. Wah, hanya mata saja bisa menjatuhkan orang yang dilihat. Apalagi kalau orang yang hatinya kotor, penuh dengan dendam, hasad, iri, dengki, suka ghibah, suka namimah, jauh dari dzikrullah, ya, isinya kemunafikan. Wah, ini sangat berbahaya. Kekufuran, ya, bisa melemparkan mata yang sangat berbahaya. Nah, kemudian Nabi SAW marah. Alama yaqtul ahadukum akha. Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Menunjukkan ain bisa membunuh. Ya. Kemudian Nabi bersabda, ala barraqt. Kenapa kamu nggak doakan keberkahan? Di sini menunjukkan, ya, terkait dengan ain, maka kita yang melihat, ya, terkait dengan mata jahat kita dari objek yang kita lihat dari benda mati atau makhluk hidup. Pertama, ketika kita melihat sesuatu yang takjub, doakan keberkahan. Yang paling sempurna, yang dimaukan sesuai lafaz Nabi SAW, ala barraqt, ya, kenapa kamu nggak doakan dia keberkahan? Maka doanya apa? Barakallahu fik. Allahumma barik. Yubarikallahu alaik. Itu yang benar. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Itu. Ini yang paling sempurna. Dan adapun lafaz tabarakallah atau masya Allah tabarakallah. Fatabarakallah sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu bahasa Arab sharaf, ya, tabarak itu lafaz untuk Allah. Kekhususan untuk Allah. Enggak boleh kita mengatakan tabarakta anta ya fulan. Enggak boleh. Karena tabarak khusus untuk Allah. Fi'il lazim khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan barakallahu fik seperti apa? Barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Semoga Allah yang atas vertikal, kepadamu horizontal, objek yang dilihat dari benda mati atau makhluk hidup. Nah, sedangkan tabarakallah hanya ke atas saja. Tabarakallah kondisinya seperti apa? Maha suci Allah. Berarti kita memuji Allah. Tabarak berarti seperti apa? Seperti subhanallah. Hanya Allah. Maha suci Allah. Tapi kalau paling sempurna, barakallahu fik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu.
ada saudaranya dapat kendaraan baru, doakan. Barakallahu fiha. Semoga Allah berikan keberkahan pada mobil kamu. Ya, melihat anak saudara kita cakep, masya Allah, barakallahu fik. Anak kita laki-laki ada di hadapan kita. Ya, kalau jauh di hadapan kita, barakallahu fi. Nah, kalau kita takjub, biar apa? Mata kita nggak ngelemparin ain. Ada penangkalnya di sini, mendoakan keberkahan. Ya, termasuk bimbingan Nabi SAW yang sering dilalaikan ketika suami istri baru menikah. Anda dapat, kalau di zaman Nabi budak, ada istilah budak dulu. Kalau zaman sekarang nggak ada perbudakan. Ya, tapi kalau Anda dapat ART, ya, baca doa ini. Anda dapat kendaraan, baca doa ini. Pegang apa? Nabi mengajarkan, Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa as'aluka min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan dari wanita ini dan yang engkau jadikan padanya tabiatnya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari keburukan wanita ini dan tabiat yang ada pada wanita ini yang kau ciptakan, ya Allah. Nah, itu penting. Biar istri Anda, ya, bagi bapak-bapak, sambil pegang kepalanya itu, biar istri Anda banyak mendatangkan manfaat bagi Anda kaum lelaki, dan keburukan dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau Anda dapat ART. Mungkin ibu-ibu yang pegang kepala ART, baca doa ini. Kemudian kata Nabi, "Wa idashtaraita ba'iran." Kalau Anda beli onta, kendaraan di zaman Nabi. Sama, kalau Anda beli motor, beli mobil misalkan, pegang, baca doa ini agar kendaraan Anda membawa kebaikan dan Anda dijauhkan dari malapetaka. Ini rahmani rahmakumullah, jamin sunnah-sunnah Nabi SAW yang perlu kita lakukan. Ketika kita melihat objek, doakan keberkahan. Mau benda mati, mau makhluk hidup. Ya, disebutkan oleh seorang syekh, ya, jarak dekat. Kami dapati juga, subhanallah, naik. Mereka melihat velg ini menakjubkan gitu ya. Subhanallah, akhirnya apa? Kampas rem lengket. Padahal nggak apa-apa. Ya, sebelumnya kampas rem baru ganti gres. Subhanallah, ketika mudik, ya, subhanallah, tiba-tiba lengket. Wajah punya usut dibuka. Ada seorang yang bicara. Oh, velgnya cakep. Hati-hati. Anda kalau dipuji, jangan diem. Anda kalau dipuji, rasakan. Doakan keberkahan. Jangan sampai kalau dipuji, ya, imam barang Anda dipuji, diri Anda dipuji, anak Anda dipuji, bisa aja. Ya, bisa aja. Iya, ini baru kita sih gitu. Enggak. Ajarkan, Pak, doakan keberkahan. Bu, doakan keberkahan. Nah, ajarkan kepada mereka. Kemudian berikutnya, kalau terlanjur kena ain, caranya adalah dimandikan dengan tetesan air wudhu dia. Wudhu. Seperti yang diperintahkan Nabi ke bin Rabi'ah, ya, untuk berwudhu dan kemudian dimandikan kepada langsung dia sembuh, seolah dia nggak pernah sakit, seolah dia nggak pernah kejang jatuh. Ya. Cara yang ketiga, ya, kita nggak tahu siapa yang melihat, ya, kita nggak tahu pelakunya siapa, kita nggak bisa minta air wudhunya, maka cara berikutnya diruqyah. Ada orang-orang Arab di masa silam, walaupun nggak disebutkan Nabi SAW, di antara mereka ada yang menggunakan apa? Kalau memang nggak ketemu orangnya, misalkan ada tamu dari jauh, kita nggak punya nomor HP-nya, atau dia tinggal, ya, kemudian dia ada anak dari saudara, ya, habis ada tamu ini, tiba-tiba anak demam terus. Makanya dokter spesialis anak, dokter anak harus kadang pakai satu diagnosa yang satu ini. Jangan medis terus. Ada kasus kadang, ya, dikasih
paracetamol nggak sembuh, disuntik, kasih antibiotik, dikasih herbal temulawak, dikompres daun bidara, dikompres ini, nggak sembuh. Ingat yang satu, ternyata curiga. Datangan orang yang orang tadi setelah dia bertamu tiba-tiba langsung nangis terus dan kejang terus. Ya, nah, kemudian orang ini pergi. Ya, orang-orang Arab di masa silam menggunakan apa? Bekas jejak kakinya dicari. Ya, kalau dari tanah atau debu bekasnya diambil, dimasukkan ke ember, kemudian dimandikan dengan bekas dari jejaknya. Ini nggak disebutkan Nabi SAW, tapi subhanallah sebagian menggunakan cara ini mujarrab. Ya, dari tajrubah. Apakah dilarang? Boleh. Ya, apakah masuk dalam perkara bid'ah? Nggak masuk. Karena apa? Karena ini sebagaimana sahabat tadi yang bertanya, ya Rasulullah, dulu kami pernah meruqyah ketika masa jahiliyah. Bagaimana menurutmu cara ruqyah kami di masa jahiliyah? Kemudian berkata, hatu ruqakum, kasihkan kepadaku cara kalian meruqyah. Setelah dijelaskan oleh sahabat ini cara meruqyah dia masa jahiliyah, kemudian Nabi berkata, la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirik. Enggak mengapa Anda meruqyah, kamu meruqyah unsur kesyirikan. Dan ini enggak ada unsur kesyirikan. Nah, lagi mujarrab. Ya. Walaupun kadang enggak ada dalam perkara syar'i, tapi kauni mujarrab boleh diambil. Ya, boleh diambil. Ya. Kalau kauni ada tapi syar'i penjelasannya boleh diambil. Dua-duanya bekasnya masukkan air itu diruqyah, dimandiin dan alhamdulillah sembuh. Nah, fa ini rahimanallah jami'an. Fa ain ini sangat bahaya, ngeri banget. Bisa membunuh. Bahkan kata Nabi SAW ya dalam hadis yaitu riwayat At-Tayalisi At-Tahawi ya aktsaru ummati ba'da aktsaru man yamutu min ummati ba'da wa qada'ih wa qadarih bil anfus, yakni bil. Banyak sekali umatku yang mereka itu meninggal setelah kitabullah, ya pencatatan Allah, ya qada dan qadarnya, yaitu apa? Karena ain, pandangan mata yang jahat. Nah, karena pandangan mata yang jahat. Nah, juga di antaranya disebutkan, di antaranya sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami', efek ain, ya, banyak manusia meninggal karena ain. Kalau dari medis, orang meninggal rata-rata dari faktor dari luar karena makanan. Faktor dalam. Kalau kasus non medis, banyak orang meninggal karena apa? Banyak orang kena penyakit dan meninggal karena apa? Karena ain. Ya, karena ain. Antara satu dampak bahayanya, sebagaimana disebutkan hadis Imam Ahmad disahkan Syalbani dalam Sahihul Jami', innal ain latula biidnillahi ta'ala hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Ya, sesungguhnya al-ain dapat orang dengan izin Allah sehingga apa? Di tempat tinggi dan menjatuhkan dirinya. Apa artinya? Bunuh diri. Orang ain bisa apa? Menyebabkan seorang gampang pengen bunuh diri. Makanya hati-hati. Kaum wanita paling banyak sering pengen bunuh diri. Apa? Bisa jadi ainnya suami. Ya. Si suami melihat apa? Melihat wanita dari awal nikah sampai dia gak pernah mendoakan keberkahan untuk istrinya. Barakallahu fiki, gak pernah. Ya, kita kaum laki-laki gak pernah melihat, katakan menjauhi dari sesuatu yang haram, dari aurat-aurat wanita, dunia maya, dunia nyata. Ketika kita nikah, melihat jarak dekat, melihat aurat wanita, bahkan tak pakaian sehelai pun yang dia pakai itu pun boleh. Dia lupa baca zikir. Barakallahu fik. Saat itu dia kena ain. Bisa muncul penyakit yang aneh-aneh. Tiba-tiba timbul belan, ya, tiba-tiba rambutnya ngeruang, ya, sulit disisir, tiba ada kasus kanker, tiba-tiba head nggak teratur, tiba-tiba wajah menjadi hitam, gelap, kemerahan. Nah, apa? Hati-hati, kaum lelaki, ya, ingat nih. Sebaliknya kaum wanita juga demikian, ya, kita juga demikian. Anda lihat di Swiss angka manusia bunuh diri tertinggi di dunia. Bayangkan, mereka orang yang kaya rata-rata. Dan mereka orang yang cakep-cakep. Laki-lakinya cakep, putih-putih, cakep-cakep, perfect lah,
tubuhnya menurut mereka, dan mereka tidak ada bimbingan seperti ini. Islam jauh dari mereka. Ya, dengan mereka yang bermegah-megahan, saling melempar, dengan visi mereka yang menakjubkan para ain. Akhirnya apa? Subhanallah, dunia bukan segalanya. Dunia tidak bikin mereka tenang. Kecantikan, ketampanan nggak bikin mereka tenang. Ternyata mereka saling melempar, saling hasad, iri, dengki. Subhanallah, saat itu ain sangat berdampak. Mereka menjatuhkan diri mereka dari tebing yang tinggi, dari gedung yang tinggi. Ayat tangan mereka, bunuh diri dan lain sebagainya. Subhanallah. Nasallahu alaihi semua dari ain. Ya. Negeri dengan ain. Sedang jangan ambil anak-anak mereka. Sebagian kami dapati jamaah umroh, foto dengan anaknya orang jamaah umroh dari Arab. Ya, foto, setelah foto bapak ibunya pas jauh dari situ dan anaknya sangat cakep. Setelah foto-fotoan ternyata bapak ibunya tadi dari jauh sudah melihat dan memanggil polisi dan dipenjarakan. Kenapa? Karena termasuk jinayat, kejahatan bagi mereka. Apa? Menjerumuskan anak dia ke dalam ain. Ini saking takutnya mereka. Apa? Mengimani adanya ain. Mengimani. Maka dari itu sekali lagi kita manusia. Juga kita kadang iman lemah. Ya, hati lemah, ya, kadang kita melakukan kesalahan, ya, kadang subhanallah anak-anak kita dipasang di status, ya, selfie dengan anak-anak. Mungkin kita masih ada benteng, ya, tapi anak-anak ini jadi masalah. Ya, berapa banyak dari saudara kita setelah pasang status anaknya demam, menghentikan pasang status, lagi lalai lagi pasang lagi anaknya status, demam lagi, gatel sembuh dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, insyaallah sebatas ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Terapi dari semua ini adalah terapi apa? Di antaranya selain ruqyah yang sudah ma'ruf, bentengi diri kita. Dzikir pagi petang, jauhi kemaksiatan kepada Allah, ikutin kajian-kajian terutama kajian akidah tauhid. Dzikir pagi petang, dzikirnya yang la ilaha illallah 100 kali jangan dilalaikan, ya. Kemudian jangan kosongkan kita dari zikrullah, ya. Jangan sibukkan kita dengan perkara yang mubah, ya. Walaupun itu mubah, juga berikutnya, ya, baca Al-Qur'an setiap hari. Dan ruqyah mandiri juga penting. Nah, Anda lebih konsen untuk menerapi diri Anda. Itu saja yang bisa kata sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Ya, mari Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tidak disebutkan secara khusus akan meruqyah tempat baru seperti ini, ya. Tetapi bolehkan. Nah, dan kenyataannya sangat bermanfaat. Apalagi memang rumah kalau lama kosong,
jadi tempat tinggal mereka. Ya, bahkan kadang rumah ini diganggu, pintu buka sendiri, buka tutup sendiri, aroma bangkai tiba-tiba dan hawanya sudah panas, nggak nyaman untuk kita, maka tidak mengapa ya untuk dibaca, dan bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Ya, sekaligus, bukan diruqyah ketika itu tinggal. Ruqyah, kemudian tinggal, dan Anda ruqyah terus-menerus. Terus-menerus. Nah, Anda masuk rumah, baca zikir, Bismillah, ya Assalamualaikum. Kalau ada orang di dalamnya, ada orang. Kalau nggak ada orang, Bismillah, ya Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Apa kata setan yang tinggal di atap? Celaka. Malam ini kita nggak dapat tempat tidur, kita nggak dapat makan malam. Di sini sunnah-sunnah, semua dilakukan. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kau berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki, setan wanita. Nah, sehingga mereka diusir terus. Dan Anda di dalamnya juga hidupkan kajian-kajian. Adakan kajian di rumah itu, ya. Kemudian juga jauhkan suara musik-musik. Ya, karena musik itu mengundang mereka. Nah, kemudian juga di antaranya Anda baca Al-Qur'an tiap hari. Baik dengan cara memang Anda baca Al-Qur'an rutinitas dari Al-Baqarah, berhenti, lanjut. Ada yang memang Al-Qur'an memang Anda niat untuk ini meruqyah tempat tersebut. Ya, akan membaca Al-Baqarah atau Ali Imran, seterusnya. Juga misalkan Anda menggunakan cara rush, misalkan Anda di ruqyah, ya, yang kira-kira kalau Anda jalan ada rasa takut berlebihan, ya nggak nyaman tiba-tiba, nggak apa-apa, semprot, ya semprot. Subhanallah, kadang kejadian seperti ini sambil ruqyah, tiba-tiba spontan ada yang keluar seperti kain kafan putih muncul. Nah, kita nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada hewan-hewan seperti cicak, kecoa, tiba-tiba muncul, semut banyak keluar. Wah, ini termasuk di salah satunya gejala atau reaksi dari apa? Dari efek atau dampak positif dari ruqyah. Nah, sekali lagi, cara ini nggak disebutkan khusus oleh Nabi, tapi dari keumuman hadis tadi, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Ya, hadis dari Auf bin Malik. Ya, tidak mengapa dengan ruqyah yang kamu lakukan selama tidak ada unsur kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Nah, Bu. Ya, silakan. Nah, barakallahu fik. Ya. Sebagaimana disebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Baik penyakit itu medis ataupun non medis. Seperti ada orang sihir, ada sihir yang berdampak kepada fisik, ada yang berdampak kepada akal. Seperti fisik, disihir langsung kena stroke, disihir kena kanker, ya, disihir dia kan Bell palsy, muka merot, dia jadi laki-laki atau wanita yang mandul. Ini dampak fisik. Psikis, disihir seolah-olah apa? Dia benci terus dengan istrinya. Ya, disihir seolah-olah dia mendatangi istrinya, yaitu hubungan intim dengan istrinya, padahal dia nggak pernah. Seperti yang alami Nabi SAW dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan penyakit karena non medis ini juga demikian. Allah jadikan obat. Nggak ada penyakit nggak ada obatnya. Dari medis nggak ada ceritanya HIV nggak ada obatnya, hepatitis B nggak ada obatnya, nggak ada. Semua Allah jadikan obat. Makanya Nabi bersabda, alimah wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Ya, bagi yang tahu Allah telah singkapkan bagi dia jalan keluar melalui
dia, ilmu yang dia punya untuk mengobati penyakit, termasuk sihir. Ya, termasuk sihir, penyakit atau penyakit yang disebabkan sihir pasti ada obatnya. Nah, dan cara-caranya untuk meruqyah, ya, tata cara yang paling simple dan mujarab, dan tentunya alimahu man amilah, tahulah. Juga lafaz yang lainnya riwayat Imam Muslim, wa idza usibu dawa'u bara'a biidznillah. Kalau sudah penyakit cocok dengan obat, akan sembuh dengan izin Allah. Sama, kalau penyakit karena sihir sudah ketemu obatnya dengan ruqyah, tata cara ruqyah, menghilangkan bukhulnya, menghilangkan sihirnya, baik yang dilempar, ditanam, atau disiram, atau dihembuskan, dan ada cara pengobatan yang tepat, bara'a biidznillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW sembuh dengan cara apa? Dikabarkan caranya oleh malaikat untuk mengambil bukhulnya yang ada di sumur Darwan, Bi'r Darwan. Sehingga setelah itu selesai. Ketika bukhul tadi dibacakan apa? Al-Ikhlas, dibacakan Al-Falaq, An-Nas, ya, sampai disinilah asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Falaq, An-Nas yang disebutkan oleh Ibnu Katsir Ta'ala. Sehingga apa? Sirna sihir Nabi SAW. Nah, barakallahu fiik. Sampai berapa pertanyaan, Ustaz? 2 pertanyaan lagi insya Allah. Nah, kemungkinan besar memang ada. Nah, dan pernah kami dapati ketika ada suami istri datang, ya, istri mengeluarkannya sangat besar, ya, diperiksa oleh dokter, tidak ada masalah pada liver, jantung normal, ginjal normal, ya, dan ini bukanlah penyakit seperti ikterus, ya, atau penyakit masalah pada liver, hepar, nggak ada, ya. Dan ini pun muncul kapan? Ketika setelah akad nikah langsung perutnya besar. Wah, ini kecurigaan semakin mendekat bahwasanya dia kena sihir. Dan ternyata dia sering dimimpikan laki-laki yang suka dengan wanita ini, yang nggak jadi nikah dengan wanita ini. Dan semakin bengkak, semakin besar-besar. Dan bisa juga kami dapati di antaranya payudara, sampai timbul kanker payudara. 2 tahun berobat ke China, sampai disuntik pembengku sel kanker, ya, sudah habis terbang ke sana kemari, ternyata dia lalaikan satu pengobatan ruqyah. Setelah kita ruqyah, yang kankernya semakin bengkak, ternyata jin yang tinggal di dalamnya berbicara, ya, kenapa kalian ikut campur? Sebentar lagi wanita ini akan mati, ya. Kalau wanita ini mati, sudah selesai tugasku. Dan itu pun dukunnya suami istri, dukun dari suami istri, ya. Jadi dukunnya laki, profesinya sama-sama dukun. Dia berbicara bahwasanya kalau ini sukses, mendapat gaji yang besar, tawaran dari mereka yang meminta sihir. Di sini apa? Betul-betul terjadi. Dan bengkak pun terjadi. Obatnya apa? Ruqyah. Yang perlu ditadabburi para hadirin, Anda jangan pasang mindset ruqyah hanya untuk non medis. Perlu Anda ketahui bahwasanya penyakit-penyakit medis pun bisa diruqyah. Pasien yang gangguan jiwa, schizofren, diruqyah sampai sembuh, bisa. Pasien stroke, diruqyah sampai sembuh, bisa. Murni stroke jin. Pasien kanker rahim, murni kanker rahim, diruqyah sampai sembuh. Bahkan di mereka 90% dari studi kasus yang kena kanker, ya, hanya membaca Al-Quran 2 jam sekali, hanya 10 menit, sebagaimana disebutkan faedah oleh teman kami, ya. Subhanallah, hitungan yang singkat, kanker dia total. Padahal bukan kasus medis. Ini yang perlu diluruskan.
ruqyah bukan hanya untuk kasus non medis. Medis pun Anda juga bisa lakukan ruqyah. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anak ini, ya sekarang orangnya sudah biasa. Nah. Nah. Ada. Sihir. Nah. Ya. Ya, betul. Iya, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi yang kita lihat tadi sebenarnya adalah gejala indigo, dan indigo sudah kita sebutkan, ada yang memang dia dimasukin, ada yang memang karena jin yang turun-temurun, ada yang memang wiratha, seperti dari kakeknya dia bisa melihat. Alhasil, apakah ruqyah ada expired? Sebenarnya istilahnya bukan expired, ya. Ruqyah itu sebenarnya kita taat kepada Allah, kita meruqyah diri kita. Kita ikut kajian ruqyah, ya, kita sholat ruqyah, menjalani sunnah Nabi itu ruqyah bagi diri kita. Membaca Quran sendiri rutin ruqyah. Expired sebenarnya. Kapan itu dia balik lagi? Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia banyak melamun, kosong dari zikrullah, ya, berbuat maksiat, mendengarkan misal musik-musik, ya, maka saat itu apa? Peluang jin untuk balik lagi. Kenapa? Itu menyerang saat kita pada Allah, menyerang saat kita lalai. Makanya juga Khonnas ini serangan saat dia diantaranya apa? Dia saat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, atau sebaliknya yang disebut Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Intinya apa? Terus bentengi dia. Bukan berarti selesai. Ulangi terus dan perlu istiqomah dalam apa? Menjaga diri dia. Nah, kemudian terkait dengan ibu-ibu tadi yang sempat ada menikah dan ditolak dan setelah itu mulai berubah, ini indikasi besar dia disihir, ya, dengan penampakan akhlak dia yang berubah, fisik wajah dia juga berubah, terus yang menyenangkan, ya, dan bisa jadi orang yang melihat wanita ini
Iya. Iya, bisa difahami. Iya, bisa difahami. Dan yang lakunya ya adalah saat proses yang sebelumnya. Tapi kita tidak perlu suudzon. Intinya terus semangat untuk mengobati diri. Kalau dia nggak bisa membentengi dia sendiri dengan ruqyah, bacaan Al-Quran, maka tidak mengapa kan orang menerapi dia, meruqyah. Ya, dan ruqyahnya nggak bisa ya hanya sebentar. Bahkan kalau bisa yang meruqyah satu tim. Misalkan yang meruqyah 3 orang, 4 orang. Sekali ruqyah, sekali majelis berturut-turut, nggak diputus-putus, bisa 3 jam sampai 4 jam. Katakan baca Al-Baqarah, Ali Imran diulang-ulang. Ini 4 orang setiap hari sampai betul-betul tuntas. Kenapa? Kadang ketika dilakukan cuma atau setengah jam, ya jin kadang kabur ke tubuhnya di daerah bagian tubuh yang lainnya. Tapi ketika bertubi-tubi terus, maka saat itu dia diserang terus sampai dia betul-betul hangus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan karena ada aktivitas lain. Harap dimaklumi dan semoga Allah jauhkan kita dari gangguan jin, dari gangguan syaitan, ya, dari mata jahat manusia atau juga mata jahat dari kalangan jin. Karena mereka juga bisa melempar ain dan Allah jaga kita segala keburukan, ya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Alafu minkum, tidak ada salahnya. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.